Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta carry dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran rezeki, keberkahan dan kesehatan buat kita semuanya ya. Baik, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya mengenai ya selama mengendarai mobil carry 10 ya, carry extra. Alhamdulillah ya, sejauh ini mobil saya ya mesinnya ya alhamdulillah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang sehat. Setelah dibawa ya perjalanan jauh ke ya sebelumnya ke Jepara ya, Semarang, Demak, Jepara, kemudian ke Bandung, dan terakhir kemarin ke Jakarta ya, di Jakarta kemudian lanjut ke ke Banten ya. Alhamdulillah ya, jadi mesin dalam kondisi bagus ya. Saya ingin berbagi tips ya yang saya pahami, bagaimana persiapan ya untuk bisa melakukan perjalanan jauh, supaya nanti di jalan tidak ada kendala ya. Baik, yang pertama adalah yang harus dipastikan ya, ada beberapa yang sangat vital yang harus dipastikan betul-betul sudah dalam kondisi baik ya. Yang pertama adalah alternator ya, atau dinamo ampere. Ini harus kita pastikan dalam kondisi yang bagus ya. Ini alat yang sangat vital ya, karena ini yang dia menghasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan ke aki ya, yang kemudian aki menyimpan arus itu gitu ya. Kalau aki dia sifatnya hanya menyimpan arus listrik dan ada habisnya. Nah, tapi kalau alternator dia menghasilkan listrik dan kemudian disimpan di aki gitu ya. Nah, kalau alternator rusak ya, dinamo casnya, dinamo ampernya rusak, tidak ngisi, tidak mengecas aki, maka sehebat apapun aki ya, atau aki yang baru pun pasti akan mati ya, dan pasti di jalan akan mogok ya, karena tidak adanya arus yang dialirkan oleh alternator itu ya. Jadi pentingnya alternator ini, yang pertama harus dipastikan berfungsi normal ya, harus ngecas gitu ya, supaya terus ada siklus, ada arus listrik yang mengalir ke aki dan aki menyalurkan ke seluruh komponen kendaraan mobil. Kemudian yang kedua ya, tentu aki juga harus dalam kondisi bagus ya. Aki harus bisa menyimpan arus dengan baik ya, dengan voltase dan arus yang penuh ya, sesuai kebutuhan mesin. Nah gitu ya, yang kedua akinya. Kemudian yang ketiga adalah radiator ya. Radiator juga ini harus dipastikan dalam kondisi bagus ya. Dia harus dalam kondisi yang bisa terjadinya siklus pendinginan yang baik ya, supaya mesin berada di suhu yang normal ya, tidak sampai overheat gitu ya. Pastikan jadi tidak ada nyumbat ya ke radiatornya, bersih gitu ya, punya siklusnya bagus ya, supaya pendinginan mesinnya cukup gitu ya, tidak sampai terjadi overheat gitu ya. Itu yang tiga yang vital ya. Kemudian yang keempatnya adalah pastikan juga di bagian pengapian ya, semua yang berkaitan dengan pengapian ya, mulai dari busi kondisinya bagus, kemudian kabel-kabel ya, seperti yang saya tunjukkan ya di video kemarin ya, cara mengecek seluruh bagian pengapian ya, mulai dari kabel yang dari distributor ya, ada yang kita bersihkan ya, kemudian pastikan kabelnya dalam kondisi bagus ya.
kemudian disetel ya platinanya ya, supaya pengapian betul-betul maksimal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini baru yang lain pendukungnya gitu ya, yaitu kita siapkan beberapa spare part cadangan gitu ya. Yang pertama busi, kemudian yang paling penting juga kuil ya, kalau bagus ya harus ada cadangan ya, kuil. Kemudian selanjutnya platina juga boleh ya disiapkan, tapi platina masih bisa perbaiki ya. Kemudian selanjutnya adalah peralatan yang dibutuhkan ya, kunci-kunci, obeng ya, kalau ada kendala di jalan ya, jadi kita bisa butuhkan alat-alat itu ya. Kemudian yang lainnya tentu ya, kalau namanya dongkrak itu harus ada ya, kunci roda, ban serep itu ya harus ada. Nah itu ya beberapa yang harus kita siapkan ya sebelum perjalanan jauh ya. Yang pertama tadi alternator ya, dinamo ampere ya, dia harus dalam kondisi bagus, harus bisa mengecas aki. Yang kedua, akinya kondisinya bagus ya, bisa mengaliri listrik, arus listrik secara penuh gitu ya, tidak drop. Kemudian yang ketiga, radiator ya harus bagus, harus bisa mendinginkan mesin ya, suhu mesin dengan baik. Kemudian yang keempatnya, sistem pengapiannya harus bagus ya, jadi di setel ya, platinanya, semua kabel-kabelnya bagus, businya, termasuk karburator ya, karburatornya harus ya betul di setel ya, harus dalam setelan yang bagus ya, campuran udara dan bahan bakarnya. Kemudian pendukungnya tadi ya, ya tentu kunci roda ya, dongkrak, kemudian alat spare part ya, kuil, busi ya, kemudian platina, dan kunci-kunci yang dibutuhkan ya. Nah, kunci pas, kalau bisa kunci yang satu set itu ya, kunci satu set yang lengkap gitu ya, obeng dan lain-lain ya. Baik, itu yang bisa saya share ya, pengalaman saya selama akan melakukan perjalanan jauh. Jadi saya pastikan poin-poin itu harus dalam kondisi yang bagus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti video selanjutnya, saya nanti akan coba tunjukkan juga ya cara menelusuri ya bagian-bagian pengapian ya. Barangkali nanti di jalan, karena kemarin juga saya ada kendala di jalan ya kaitan dengan pengapian, tapi kemudian bisa diatasi ya. Jadi sedikitnya ya pemahaman kita tentang sistem pengapian mobil juga harus belajar ya. Jadi di jalan kita bisa atasi sendiri ya. Itu next nanti di video selanjutnya ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan di bagian pengapian ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon dukungan ya, subscribe dan like dan share ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.